Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa khususan ila Imam Nawawi. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah Dzikrul Hafilin, khususnya para teman-teman sekalian di seluruh Indonesia, rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang kemarin sudah hadis ke-5. Malam hari ini kita melanjutkan hadis ke-6. Sekedar mengingatkan kemarin ya, kajian yang kemarin hadis ke-4 dan ke-5 itu menceritakan atau mengisahkan tentang yang pertama, yang keempat itu mengisahkan tentang orang-orang yang tertinggal tidak ikut dalam jihad bersama Rasulullah. Namun hati mereka begitu inginnya mengikuti Rasulullah, begitu giroh semangat mereka untuk menemani Rasulullah itu sangat besar, sehingga mereka dijanjikan oleh Rasulullah untuk mendapatkan pahala yang sama dengan orang-orang yang ikut jihad bersama Rasulullah. Jadi niat yang kuat untuk berbuat baik itu bernilai sama nilainya dengan orang-orang yang berbuat baik. Makanya niat baik itu penting di setiap saat kita hidupnya. Kita hidup setiap saatnya, setiap waktunya itu perlu kita itu menata niat kita agar selalu baik. Karena niat baik itu akan menjadi awal dari kebaikan-kebaikan yang nyata dalam perbuatan. Tidak ada perbuatan baik yang sekonyong-konyong, yang datang dengan sendirinya. Perbuatan-perbuatan baik itu akan berawal, bersumber dari niat-niat kita yang baik. Itu makanya walaupun kita misalnya tidak bisa ikut berbuat baik seperti halnya orang lain, mungkin belum sanggup atau belum mampu atau ada suatu halangan yang menyebabkan kita tidak bisa berbuat baik seperti orang lain, maka kita bisa saja ikut berbuat baik dengan berniat baik. Ya, kita ikut berbuat baik dengan berniat baik. Ada orang yang rajin beribadah, misalnya rajin tahajud, kok kita belum sanggup, belum mampu untuk tahajud seperti mereka, rutin seperti mereka, itu ya karena belum sanggup,
Kita niati dulu saja. Niati dulu suatu saat saya akan tahajud. Suatu saat saya akan puasa sunnah. Suatu saat saya akan rajin baca Quran. Itu nggak apa-apa. Kalau memang sekarang belum mampu, sekarang belum apa ya, misalnya ada uzur lah, ada halangan-halangan tertentu yang menyebabkan kita tidak mampu untuk seperti mereka berbuat baik. Yo, setidaknya minimalnya kita mengawali kebaikan kita itu dengan niat dari dalam hati. Karena bagaimanapun niat itu akan menjadi satu, menjadi catatan kebaikan di sisi Allah. Yang kedua, menjadi pondasi dasar dari perbuatan-perbuatan baik kita di masa yang akan datang. Itu hadis nomor 4. Yang hadis nomor 5 kemarin itu tentang siapa itu? Tentang Ma'an ya, Ma'an bin Yazid yang mengambil sedekah bapaknya sendiri. Jadi bapaknya menaruh sedekah di masjid, kemudian Ma'an putranya Yazid itu yang mengambil sedekah dari Yazid, bapaknya sendiri. Nah, makanya oleh Rasulullah nggak apa-apa karena bagi Yazid ya sesuai dengan apa yang dia niatkan, bagi Ma'an apa yang dia ambil. Gitu. Yazid tetap dapat pahala bersedekah. Yazid tetap dapat pahala bersedekah sesuai dengan niat awalnya yaitu bersedekah. Sementara Ma'an dia mendapatkan sedekah sesuai dengan hajatnya, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi nggak ada masalah apakah misalnya kita niat sedekah kemudian diambil oleh orang tua kita, misalnya kebalik. Kita sedekah lalu ternyata orang tua kita butuh dan diambil oleh orang tua kita, itu nggak. Dan ini menandakan bahwa sebenarnya sedekah itu diprioritaskan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Jangan sampai sedekah itu kita berikan kepada orang-orang yang jauh dari kita, yang nggak ada hubungannya dengan kita. Jadi kalau kita mau sedekah, lihat dulu orang-orang di sekitar kita. Kalau orang-orang di sekitar kita itu lebih membutuhkan, maka sedekah kita lebih baik diberikan kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Bagaimana dengan saudara? Loh, ini kalau di hadis ini malah ayah dan anak. Ayah dan anak nggak ada masalah. Apalagi kalau misalnya saudara gitu kan. Itu artinya bahwa sedekah itu sebenarnya maknanya luas. Jangan dipersempit hanya dengan memberikan kepada fakir miskin yang kadang-kadang kita berpikir bahwa fakir miskin itu yang jauh, yang tempat-tempat terpencil, terpelosok, yang terjauh, yang enggak. Tapi sedekah itu justru diprioritaskan kepada orang-orang yang dekat kita. Karena saya yakin Allah itu pasti menurunkan orang-orang mampu di setiap tempat. Orang muslim yang mampu di setiap tempat. Nah, orang muslim yang mampu itu seharusnya bertanggung jawab terhadap tempat dia tinggal. Itu makanya orang itu akan ditanya tentang tetangganya nanti di akhirat. Kalau kita punya tetangga kelaparan itu kita tanggung jawab nanti di akhirat. Kita punya tetangga yang nggak mampu kemudian sampai mati kita, sampai kiamat, nanti di akhirat kita akan ditanyakan. Tetangga kamu kenapa ini kelaparan? Tetangga kamu kenapa ini kekurangan, kok kamu makan enak? Itu tetangga. Makanya sedekah itu nggak harus yang jauh.
Kadang-kadang salah kaprah kita. Salah kaprah kita hanya berpikir sedekah itu ke tempat-tempat bencana alam yang jauh bahkan di luar negeri. Itu salah kaprah. Kadang-kadang kita sedekah ke luar negeri, ke Palestina, kemana, ke Suriah, ke Baghdad. Tapi tetangga kita kelaparan, tetangga kita membutuhkan, itu nanti di akhirat tanggung jawab kita besar sekali. Makanya sedekah itu prioritasnya adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Baiklah jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan ke hadis nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Ishaq, dari Abu Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf, Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf, Ibni Zuhrata bin Kilab bin Murrah bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah, Ibni Ka'b bin Lu'ay al-Qurasi bin Lu'ay al-Qurasi Az-Zuhri radhiyallahu anhu. Namanya panjang sekali. Sebenarnya namanya ya cuma yang kita kenal Sa'ad bin Abi Waqqas. Cuma ini bin. Ahadil asaratil masyhud, salah satu dari 10 orang yang dipersaksikan oleh Rasulullah, lahum bil jannah, akan masuk surga. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah salah satu dari 10 orang yang dipersaksikan akan masuk surga oleh Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum qala, telah berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, ja'ani Rasulullah, telah mendatangi aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'uduni, dalam rangka mengunjungiku, menjengukku, amma hajatil wada, pada waktu haji wada. Haji wada itu haji perpisahan ya. Jadi kenapa disebut haji wada? Karena haji yang terakhir, haji Rasulullah itu hendak pamit lah, haji pamitan. Ini berarti sudah masa-masa akhir ketika Mekah sudah ditaklukkan, sudah ada Fathu Makkah, sudah ditaklukkan. Min waj'in istadda, karena min waj'in istadda bi, ya, karena sakitku yang sudah sangat parah. Ya, karena menjengukku karena sakitku yang sudah sangat parah. Sudah sepuh ini, Sa'ad bin Abi Waqqas ini sudah sepuh sekali, sudah tua, sudah sakit-sakitan, dan ini sakitnya sudah parah. Fakultu, maka aku Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini qad balaghobi, sesungguhnya telah sampai kepada aku, minal waja'i, ya, sakit yang sangat parah. Wajah itu sakit yang sudah kronis, sudah sangat parah, sudah menaun, sudah susah untuk disembuhkan. Mataro, sebagaimana yang engkau lihat. Wa ana dzumalin, dan aku ini orang yang punya harta. Wa ana dzumalin, aku ini orang yang punya harta. Orang yang wong sugih, ya. Orang kaya, wong sugih.
Orang yang punya harta wala yarisuni dan tidak ada yang mewarisi aku illa natun li kecuali satu orang anak perempuan. Ahli warisnya satu tok. Jadi sudah mungkin dia sudah tidak punya istri, cuma punya anak perempuan satu, nggak punya saudara atau mungkin saudaranya itu belum masuk Islam. Jadi ahli warisnya cuma anaknya perempuan satu. Ya, ada banyak kemungkinan di situ ya. Kemungkinan istrinya sudah meninggal, jadi kan nggak mendapat waris. Punya saudara tapi saudaranya kafir, saudaranya belum masuk Islam itu nggak bisa mendapatkan waris. Orang kafir itu tidak dapat waris dari seorang Muslim. Jadi ini kalau misalnya panjenengan di lingkungan panjenengan ada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, ya, kemudian saudara-saudaranya masih non-Muslim, itu kalau dia meninggal, dia tidak bisa memberi waris kepada saudaranya yang masih non-Muslim. Ini aturan, ini memang bukan karena membeda-bedakan orang, cuma ini aturan Islam seperti itu. Aturan waris. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata lagi, apa tasodaku, apakah aku boleh bersedekah? Atau di sini sedekah itu artinya memberikan hartanya ya, kepada kepentingan umat Islam. Ya entah itu wakaf, entah itu infak, entah itu apalah. Bisulu saya mali, ya, bisulu saya mali dengan 2/3 hartaku, dengan 2/3 hartaku. Jadi mau disedekahkan 2/3 hartanya itu mau disedekahkan semua. Sementara disisakan 1/3 untuk anak perempuannya. Kola, maka Rasulullah menjawab, la, nggak boleh, tidak boleh, ya, nggak boleh mensedekahkan berapa 2/3 harta. Mbok panjenengan dadi wong sugih. Kalau mau mensedekahkan 2/3 harta panjenengan itu nggak boleh. Tidak boleh itu. Mentang-mentang ahli warisnya sedikit, enggak berarti kita boleh mensedekahkan semua. Kok nggak boleh ya? Sedekah malah nggak boleh ya? Inilah Islam ya. Islam itu sangat peduli dengan masyarakat Muslim. Masyarakat Muslim itu nggak boleh sampai miskin. Itu enggak. Sebenarnya Islam itu ingin masyarakatnya itu jangan sampai jatuh miskin. Kalau ini saya punya harta nih, saya berikan semua untuk sedekah infak, akhirnya saya jatuh miskin. Kan? Karena harta saya berikan. Karena saya berinfak dengan seluruh harta saya jatuh miskin. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Iya. Bahkan kalaupun panjenengan pergi haji, dengan haji itu panjenengan jadi jatuh miskin, terlilit hutang, itu enggak boleh. Walaupun itu pergi haji. Islam enggak membolehkan itu. Kenapa? Islam ingin masyarakat Islam itu berada dalam kondisi ekonomi yang baik. Makanya kalau panjenengan haji itu harus diperhitungkan. Berangkat haji dan pulang bekalnya cukup. Kemudian ketika yang ditinggal keluarga panjenengan juga tidak kelaparan selama panjenengan haji. Ketika pulang panjenengan masih punya cadangan harta untuk hidup.
Ini nggak boleh haji misalnya uang cuma 30 juta itu udah nggak ada yang lain lah panjenengan pergi haji pulang kere gitu kan, itu nggak boleh. Itu padahal kewajiban loh, haji itu wajib, itu nggak boleh. Apalagi sedekah juga tidak boleh. Jadi Islam itu apa ya menganjurkan kita untuk sedekah, tapi juga mikir-mikir lah, hitung-hitung lah, diperhitungkan. Ya, jangan sampai kita sedekah tapi habis itu kita kere gitu kan, nggak punya uang kan. Bahaya itu malah. Jadi ya sedekah. Ngasih bantuan ke temen ya ngasih bantuan, tapi ya hitung-hitungan sendiri juga. Itu makanya ini nggak boleh lah kata Rasulullah. Qultu, maka saat aku berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Fasatru ya Rasulullah, maka kalau separuh bagaimana Rasulullah? Jadi separuh untuk infak, untuk sedekah, separuh untuk ahli warisnya. Pakola, maka Rasulullah berkata, la, tidak boleh. Separuh pun nggak boleh. Ya, separuh ini nggak boleh. Tetap nggak boleh. Kultu, lalu saat bin Abi Waqqas berkata lagi, fasulus ya Rasulullah, fasulusu ya Rasulullah. Bagaimana kalau sepertiganya yang saya sedekahkan wahai Rasulullah? Qala Rasulullah bersabda, Rasulullah berkata, as-sulusu ya sepertiga, wasulusu kasirun, maka sepertiga itu sudah cukup banyak, au kabirun atau cukup besar. Jadi hadis inilah yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama untuk menghukumi batas dari wasiat. Wasiat. Karena wasiat itu juga termasuk sedekah. Apa itu wasiat? Wasiat adalah harta pemberian dari seseorang yang diberikan yang ditentukan pemberiannya ketika masih hidup untuk diambil oleh penerimanya ketika orang tersebut meninggal. Itu namanya wasiat. Beda dengan waris. Waris itu adalah harta yang tidak ditentukan ketika masih hidup, lalu ditinggalkan. Ya, lalu orang meninggal, harta itu ditinggalkan. Nah itu namanya waris. Tapi kalau wasiat itu ditentukan ketika masih hidup, tapi diambilnya nanti ketika orang tersebut yang menentukan itu sudah meninggal. Ditentukannya ketika masih hidup. Misalnya saya punya anak 3, si Fulan, A, kamu dapat tanah yang sana, B, kamu dapat tanah yang sana, C, kamu dapat tanah yang sana. Itu namanya wasiat. Wasiat. Jadi tidak diwariskan. Sudah diberikan ketika masih hidup, tapi diambil nanti ketika saya meninggal. Anak-anak saya baru mengambil ketika saya sudah meninggal, itu wasiat. Tapi wasiat ada batasnya. Makanya ini dijadikan oleh dasar hukum oleh para ulama fikih bahwa wasiat itu maksimal adalah 1/3. Jadi yang 2/3 tetap diwariskan. Wasiat nggak boleh lebih dari 1/3. Karena wasiat itu juga kayak sedekah kan. Ya, tak wae kowe. Saya kasih kamu. Nah itu ketika wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi nggak boleh misalnya panjenengan punya tanah, satu-satunya tanah yang panjenengan punya 100 ubin misalnya, 100 ubin. Panjenengan wasiat itu 100 ubin saya kasihkan semua ke masjid. Itu nggak boleh. Karena itu satu-satunya harta panjenengan. Kalau mau dikasihkan ke masjid boleh.
Berarti 33 ubin saya kasihkan ke masjid. Nah, berarti yang 77 waris. Jadi nggak boleh ini ya, panjenengan ketemu masalah kayak gini di masyarakat itu jangan sampai ada orang menyerahkan seluruh hartanya ke masjid atau ke panti asuhan, ke pondok atau apa tanpa menyisakan untuk waris. Itu nggak boleh. Dan batasnya hanya sepertiganya saja. Sepertiga total harta. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Innaka, sesungguhnya engkau antadaro, lebih baik meninggalkan warosataka agniya, ahli warismu dalam keadaan kaya. Khairun, itu lebih baik. Ya. Innaka, sesungguhnya engkau antadaro warosataka, meninggalkan ahli warismu agniya dalam keadaan kaya, dalam keadaan ya agniya, dalam keadaan berkecukupan kaya. Khairun, itu lebih baik. Jadi ya ada benarnya juga kita itu cari uang, cari rezeki itu demi agar anak kita nanti ketika kita tinggalkan itu tidak dalam keadaan miskin. Penting itu. Ya, karena meninggalkan ahli waris yang berkecukupan, yang dalam kondisi kaya itu lebih baik kata Rasulullah. Jadi jangan sampai mentang-mentang kita udah mati lah, bodo amat itu kan. Anak kita mau kaya, mau kere itu bodo amat lah. Arepmu, aku wis mati. Saya sudah meninggal. Bodo amat itu nggak boleh. Jadi meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang berkecukupan, yang kaya, yang nggak miskin, yang nggak minta-minta kok masyarakat. Jadi pengemis, jadi orang miskin itu lebih baik ya, lebih baik meninggalkan ahli waris yang berkecukupan, yang tidak minta-minta, yang tidak jadi pengemis. Ya, kasihan kan kita meninggalkan anak-anak kita dalam kondisi miskin. Penting ini. Ya. Min antazarohum, daripada kamu meninggalkan mereka alatan dalam keadaan miskin, yatakafafun nasa, yang menjadi beban orang-orang, menjadi beban masyarakat. Kamu meninggalkan ahli waris yang berkecukupan itu lebih baik daripada kamu meninggalkan ahli waris yang miskin, ya, yang nantinya akan jadi beban masyarakat. Kan otomatis kalau orang miskin kan jadi beban lingkungan. Ya kan? Jadi beban lingkungan. Gitu. Ya kita boleh miskin, tapi anak-anak kita jangan sampai miskin lah. Gitu. Jadi semangat kita kerja. Gitu. Kita semangat kerja karena apa? Ya, kalaupun kita miskin hari ini nggak apa-apa lah. Tapi kalau kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan yang berkecukupan itu kan, setidaknya kita tidak memperpanjang masalah bagi masyarakat. Makanya kemiskinan itu tidak boleh orang miskin itu tidak boleh dilestarikan. Iya, coba kan? Iya, tidak boleh dilestarikan. Jangan sampai kemiskinan itu diturunkan. Iya, jangan sampai kemiskinan itu diturunkan. Kadang-kadang kan program pemerintah itu ingin menurunkan kemiskinan, benar itu. Iya. Program pemerintah itu rata-rata itu. Ada kepala desa nyalon, program saya adalah menurunkan kemiskinan. Ya benar, menurun dari orang tuanya ke anak-anaknya. Gitu kan.
nurun gitu. Menurunkan kemiskinan dari orang tua ke anak itu nggak boleh gitu. Makanya kalau kita jadi pemimpin itu harusnya programnya adalah memberantas kemiskinan. Jadi diberantas, diputus. Orang tuanya miskin tapi anaknya jangan. Tapi kalau menurunkan kemiskinan itu, aduh ya benar menurun dari orang tua ke anak. Ini bahaya ini. Ya, program-program pemerintah yang berbahaya ini. Nanti kemiskinannya menurun gitu kan, menurun dari orang tua ke anak. Nggak boleh. Islam tidak merestui itu. Ya, karena apa? Islam ingin rakyat atau masyarakat muslim itu makmur. Masyarakat muslim itu berkecukupan. Maka kita juga bertanggung jawab. Kalau kita punya anak, anak kita itu harus bagaimana? Itu perlu dipikir. Ya, perlu dipikir. Dan apa ya namanya? Menjadikan anak-anak kita berkecukupan itu tidak hanya dengan harta. Kadang ada orang berpikir begini, saya ingin anak saya jadi orang berkecukupan, tapi cuma diwarisi harta. Harta itu bisa habis. Harta itu bisa habis. Panjenengan jadi orang kaya apapun, sekaya apapun. Tapi yang diwariskan kepada anak panjenengan hanya berbentuk uang, tanah, rumah, sawah, ladang. Itu bisa habis. Bisa habis. Saya itu menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri beberapa orang di lingkungan saya, bahkan dekat dengan saya, itu hanya mewarisi anak-anaknya dengan rumah, tanah. Akhirnya sekarang habis-habis. Nggak tersisa. Dijual. Satu persatu dijual. Jadi jangan hanya berpikir bahwa mencukupi anak itu hanya dengan harta. Karena harta tok itu bisa habis. Mencukupi anak itu bagaimana? Mencukupi anak itu ya harus dengan dua hal. Ya, yang pertama harta, yang kedua ilmu. Anak itu kalau cuma dikasih harta habis. Karena apa? Dia nggak punya ilmunya. Nggak punya ilmu mengelola harta. Habis. Ya. Tanah jual buat makan. Ya. Diwarisi rumah jual buat makan. Diwarisi mobil jual buat makan. Karena apa? Dia tidak punya ilmu. Makanya anak itu selain dikasih warisan harta, juga warisan ilmu. Saya nggak punya ilmu, gimana saya mau mewarisi anak saya dengan ilmu? Yuk, anak itu dititipkan ke orang yang berilmu. Panjenengan punya putra putri, kalau tidak bisa mewarisi ilmu kepada putra putri panjenengan, titipkan kepada orang yang punya ilmu. Itu bagian dari mewarisi ilmu. Itu. Ketika anak itu punya ilmu, ibaratnya seseorang itu punya kuncinya untuk membuka masa depannya. Punya kuncinya. Soal hartanya itu ibaratnya cuma kendaraan lah. Kendaraannya. Tapi kalau punya kendaraan nggak punya kuncinya ya nggak bisa jalan. Ya kan? Ilmu itu kuncinya. Harta itu cuma kendaraannya saja. Makanya banyak orang yang berpikir, lah yang penting anak saya sudah saya warisi harta. Panjenengan jadi anaknya siapapun, jadi anaknya orang pengusaha miliuner, pejabat yang kaya raya. Kalau panjenengan nggak punya ilmu untuk mengelola harta, panjenengan miskin. Makanya jangan dipikir bahwa orang-orang kayak misalnya siapa gitu. Saya mau nyebut nama orang, tapi kok sekarang lagi musim politik ya. Takutnya dikira saya pro dengan
Cuma saya lihat orang-orang yang sekarang sukses jadi orang kaya, jadi orang berpengaruh. Walaupun bapaknya itu juga orang kaya, orang berpengaruh. Tapi dia juga diwarisi ilmu oleh bapaknya. Makanya dia bisa mempertahankan kekayaan keluarganya. Iya. Makanya saya kadang-kadang heran dengan orang tua yang cuma mencukupi anaknya dengan harta, tidak dipinterkan. Banyak ada ngapunten lah nggih, kiai banyak hartanya, anaknya dikasih harta bruk. Tapi nggak disekolahkan, nggak dipondokkan, nggak dikasih ilmu cara mengelola harta. Yo wis akhirnya luntang lantung nggak jelas. Hartanya sedikit demi sedikit habis. Saya makanya kadang-kadang kok berpikir cuma harta yang bisa menghidupi anak. Anak itu enggak cuma dicukupi dengan harta. Anak itu juga perlu dicukupi dengan ilmu biar dia punya bekal. Gitu. Makanya, saya sendirilah. Saya enggak banyak diwarisi apa-apa oleh orang tua saya, tapi setidaknya orang tua saya membuat saya tidak goblok-goblok amat lah. Akhirnya lumayan lah bisa hidup walaupun seadanya. Artinya saya nggak jadi beban masyarakat gitu. Nggak jadi beban masyarakat. Kan lumayan lah. Karena apa? Punya ilmunya gitu. Punya ilmunya. Makanya panjenengan yang nanti punya putra putri, pinterkan putra putri panjenengan. Dipinterkan. Karena itu yang penting. Ya, panjenengan mau mewarisi apapun ke putra putri panjenengan, kalau nggak pinter putra putri panjenengan nggak pinter ya, akhirnya mereka hanya akan menghabiskan harta itu. Harta itu akan habis dimakan, dikonsumsi, ya nggak bisa mengelola, nggak bisa diputer, nggak bisa di manage dengan baik, ya. Akhirnya habis. Gitu. Makanya Rasulullah itu sudah sangat visioner dalam hadis ini, sangat memandang ke masa depan. Makanya saya kadang-kadang gumun atau heran dengan Rasulullah. Rasulullah itu hidup di tahun 600-an Masehi. Ya kan? 600-an lah. 500 sampai 600-an. Tapi pola pikirnya itu kayak orang yang sudah hidup di tahun 2000-an. Pola pikir beliau. Mikir loh. Ini kamu kalau punya anak itu jangan ditinggal dalam keadaan miskin. Ini kan pola pikir orang modern. Padahal beliau hidup di zamannya belum ada internet, belum ada pendidikan kayak zaman sekarang, belum ada sekolah, belum ada kampus, belum ada apa-apa. Tapi inilah ya mujizatnya Rasulullah. Kemudian wa innaka, dan sesungguhnya engkau lantun piko, tidak memberikan infak nafakotan, ya, dengan suatu nafakoh, dengan suatu infak, tabtaghi biha wajhallah, yang engkau itu mencari ridho Allah, illa ujir, tak kecuali engkau akan diberi pahala alaiha, atas infakmu tersebut, ya. Jadi tidak akan pernah kamu itu memberikan infak dengan suatu infak yang infak itu niatnya demi mencari ridho Allah, kecuali kamu itu akan diberi pahala atas infakmu itu. Hatta mata ja'alu pipim ro'atik, hingga apa yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Maksudnya memberi makan istri, memberi nafkah istri. Hingga apapun yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu, itu infak. Itu sedekah. Jadi kalau panjenengan nikah, sedekah panjenengan yang
Paling utama adalah diberikan kepada istri. Tuh. Makanya sebelum mikir-mikir kalau mau infak, sebelum infak itu mikir-mikir dulu lah. Ya, keluarga saya butuh apa? Ya kadang-kadang ada orang yang jor-joran infak, tapi nggak mikir keluarganya. Keluarganya nggak dipikir. Padahal dia masih punya saudara yang miskin, istri masih butuh dicukupi, anak masih butuh sekolah. Itu ladang infak sebenarnya. Ladang kita infak. Kalau kita punya istri, punya anak, itu infak kita yang paling utama itu. Kita cukupi mereka dulu. Baru setelah lebih kita kasihkan tetangga. Tetangga yang miskin mana? Kasihkan. Oh, tetangga saya sudah makmur semua. Gitu. Satu RT sudah orang kaya semua. Ya tangga RT. Oh, tangga RT satu desa saya itu orang kaya semua. Nggak ada miskin-miskinnya. Yo. Tangga desa. Lah iya, tangga desa. Iya, tangga desa. Gitu. Satu kecamatan udah gak ada yang miskin, ini gimana ini? Yo tangga kecamatan. Apa itu terjadi? Ada loh. Ada negara di dunia ini yang zakatnya itu tidak bisa dibayarkan di negara tersebut. Kuwait. Kuwait itu negara yang zakatnya keluar negaranya. Kenapa? Karena di Kuwait nggak ada orang miskin. Beneran. Kuwait. Loh sampai dulu saya waktu di Mesir itu menikmati loh. Menikmati apa? Beasiswa dari Kuwait. Baitul Zakat Kuwait itu didirikan di Mesir. Coba bayangkan. Baitul Zakat Kuwait itu didirikan di negara Mesir. Untuk menyalurkan zakat-zakatnya orang Kuwait ke Mesir. Ini kan berarti negaranya sudah nggak ada orang miskin. Bagaimana orang bisa miskin di Kuwait? Mau miskin itu susah di Kuwait. Karena bayi baru lahir itu sudah ditanggung negara. Sampai umur 17 tahun. Mau miskin gimana? Orang kita kalau mau miskin di Kuwait itu berjuang untuk miskin. Iya, nggak bisa. Orang lahir, bayi lahir itu langsung dicatat oleh negara lalu diberi tunjangan sampai umur 17 tahun. Spesial. Orang tuanya nggak perlu apa-apa itu. Jadi, orang tuanya cari duit dikumpul-kumpulnya, anak ditanggung negara. Andaikan di Indonesia ya. Ya, kita masalahnya hidup di negara Konoha. Hidup di negara Konoha gitu. Ya Allah. Sebenarnya ya Indonesia nggak kere-kere amat tuh, nggak kalah lah. Kuwait itu cadangan devisanya itu dari minyak, ya kan, dari minyak. Ya kita kan nggak punya minyak, kita punya yang lain, punya nikel, punya emas, punya tembaga. Tapi entah kemana lah. Gitu. Ya artinya sebenarnya negara kita kalau misalnya ini ya, misalnya sumber daya alam Indonesia itu dikumpulkan benar-benar untuk merawat orang-orang penduduknya itu ya sama kayak Kuwait, nggak ada yang miskin sebenarnya. Yang jadi masalah entah kemana itu gitu kan. Itu makanya ada negara yang dia kalau bayar zakat, zakatnya dikeluarkan dari negara tersebut karena nggak ada yang berhak mendapatkan zakat di Kuwait. Ini contoh negara yang apa namanya, yang benar-benar itu enggak susah untuk bayar zakat. Kalau di Indonesia gampang lah. Saya itu kadang-kadang kalau mikir ya sama istri di ojok-ojoki gitu, di suruh untuk
Ini loh disedekahkan, ini disedekahkan. Lah daripada saya sedekah ke orang lain, mending sedekah ke saudara saya, sedekah ke kamu gitu kan. Mending gitu. Karena itu toh itu membutuhkan. Bukan kita egois ya, tapi justru kita itu memikirkan lingkungan kita, lingkungan keluarga, lingkungan RT, lingkungan RW, itu kita pikirkan. Jangan langsung ujuk-ujuk, ayo kita sedekah ke Palestina, sedekah ke Suriah, sedekah ke mana. Terlalu jauh lah. Ya. Kita utamakan dulu sedekah dengan yang paling dekat dengan kita dulu. Mungkin kita punya sahabat, karib, teman dekat, lagi butuh uang, ya kita kasih. Gitu. Kalau kita punya kelebihan, kita kasih. Itu lebih baik daripada yang jauh-jauh nggak kenal kita, nggak. Yang nerima juga nggak tahu, ya kan? Yang nerima juga kita nggak tahu, ya malah itu makanya kita prioritaskan orang-orang dekat kita. Lanjutnya, pola maka ini siapa ini? Sa'ad bin Abi Waqqas berkata lagi, fakultu. Aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ukhallafu ba'da ashabi. Aku akan ditinggal di Mekah ba'da ashabi setelah sahabatku. Qala, lalu Rasulullah menjawab, innaka lan tukhallafa. Sesungguhnya engkau tidak ditinggal. Innaka lan tukhallafa, sesungguhnya engkau tidak ditinggal. Fatak malah amalan, maka beramallah dengan suatu amalan atau amal soleh. Tabtaghi bihi wajhallahi, yang engkau mencari ridho Allah dengannya. Ya. Ya, engkau tidak pernah ditinggal. Ya, engkau tidak pernah ditinggal, maka lakukanlah perbuatan atau amal soleh yang engkau itu mencari ridho Allah dengannya, illa jatta, kecuali engkau akan ditambah atau akan ditingkatkan, akan dinaikkan bihi dengan amal tersebut darajatan, ya, satu derajat, warofatan, dan satu kedudukan. Ya, jadi ini penghiburannya Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang tidak bisa ikut pulang ke Madinah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas kondisinya sakit, dia tidak bisa pulang ke Madinah bersama Rasulullah setelah haji wada. Nah, karena dia tidak bisa pulang ke Madinah, itu berarti kan tidak bisa, ya, tidak bisa menemani Rasulullah berjuang lagi. Nah, oleh Rasulullah dihibur nggak apa-apa lah. Kamu tinggal di Mekah. Yang penting di Mekah itu kamu beramal soleh, ya, beramal soleh, ikhlas niatnya karena mencari ridho Allah. Maka kamu akan tetap dianggap ikut hijrah, ikut menemani Rasulullah, tetap dianggap ikut berjuang bersama Rasulullah. Jadi nggak apa-apa kamu ketinggalan di Mekah, nggak apa-apa, karena ini kan kondisinya Rasulullah lagi di Mekah, haji pergi ke Mekah, lalu ingin balik lagi ke Madinah. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu nggak bisa ikut balik ke Madinah karena sakit. Karena dia sakit keras, dia nggak bisa ikut balik. Gitu. Nah, dia kayak merasa, tuh aku kok nggak bisa ikut balik lagi ke Madinah menemani Rasulullah untuk berjuang di sana. Gitu. Nah, oleh Rasulullah dihibur, nggak apa-apa lah, kamu di Mekah saja. Yang penting kamu beribadah, beramal soleh di Mekah. Kamu udah dihitung ikut berjuang bersama Rasulullah. Jadi niat lagi ya, kembali kepada niat. Wala'allaka, dan semoga engkau dipanjangkan umurnya. Ya. Antahol apa ya, sekalipun engkau ditinggal di Mekah,
hatta yantafi'a sehingga hatta yantafi'a bika aqwamun, sehingga ada kaum yang bisa mengambil manfaat darimu. Sehingga ada orang-orang yang bisa mengambil manfaat darimu. Ya, maksudnya dengan belajar ilmu agama dari Sa'ad bin Abi Waqqas, atau karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga orang kaya kan, ya bisa mengambil manfaat dengan kekayaan Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Wa yudarra bika ahorun, dan akan ada orang-orang lain yang akan dirugikan oleh kamu. Maksudnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu akan dirugikan dengan adanya kamu. Kenapa? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas itu akan jadi sahabat Rasulullah yang dakwah di Mekah, maka orang-orang kafir ini kan otomatis dirugikan. Dirugikan dengan dakwahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas akan mengikis kekafiran-kekafiran yang ada di Mekah, itu maksudnya. Ya akan, maksudnya dirugikan itu ya karena Sa'ad bin Abi Waqqas itu akan menghilangkan kekafiran-kekafiran yang ada di Mekah. Kemudian terakhir adalah doa dari Rasulullah. Allahumma amdi, ya Allah, sempurnakanlah li ashabi, untuk sahabat-sahabatku, hijratahum, hijrah mereka. Jadi Rasulullah berdoa agar hijrahnya para sahabat ya, dari Mekah ke Madinah itu disempurnakan. Wala tarudduhum, dan janganlah kembalikan mereka. Jangan kembalikan mereka ala aqobihim, ke belakang mereka, kepada kekafiran mereka dulu. Jangan dibalikkan kepada kekafiran mereka dulu. Ya. Lakinil ba'isu Sa'du bin Haulah. Akan tetapi yang merugi adalah Sa'ad bin Haulah. Jadi ada dua Sa'ad. Yang satu Sa'ad bin Abi Waqqas, yang satu Sa'ad bin Haulah. Nah kata Rasulullah, lakinil ba'isu, akan tetapi yang merugi adalah Sa'd bin Haulah. Kok merugi Sa'ad bin Haulah itu, kok merugi, kenapa? Ya, ini ada lanjutannya. Yarsi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah menaruh kasihan atau berbelas kasihan kepada Sa'ad bin Haulah. Kenapa? An mata bi Makkah. Karena dia meninggal di kota Mekah. Kenapa meninggal di kota Mekah kok dikasihani? Kan beruntung ya, sekarang banyak orang yang ingin meninggal di kota Mekah. Maksudnya begini, karena Sa'ad bin Haulah itu adalah sahabat Rasulullah yang tidak ikut hijrah ke Madinah. Karena waktu itu perintah untuk hijrah itu berlaku untuk semuanya, semua orang. Jadi semua orang Islam itu harus hijrah ke Madinah. Nggak boleh ada yang tertinggal. Tapi Sa'ad bin Haulah ini nggak mau ikut hijrah. Sampai meninggal dunia di Mekah. Tidak mau ikut hijrah sampai meninggal dunia di Mekah. Maka dia kurang sempurna lah. Bukan kafir ya. Bukan kafir. Sahabat Nabi kok kafir. Ya. Enggak. Cuma kurang sempurna karena dia tidak ikut hijrah. Gitu. Tidak ikut hijrah. Dia ketinggalan di Mekah dan sampai meninggal dia di Mekah. Dan sementara Mekah saat itu dikuasai oleh orang kafir. Artinya Mekah itu saat itu adalah wilayah dari orang kafir. Meninggal di wilayahnya orang kafir gitulah. Makanya kasihan kok sahabatku ini Sa'ad bin Haulah tidak ikut hijrah ke Madinah, malah meninggal di Mekah di wilayahnya orang kafir gitu. Meninggalnya di wilayah orang kafir gitu kan, kasihan gitu. Tapi bukan berarti ikut kafir ya. Ini malah ada yang menceritakan di riwayat yang lain Sa'ad bin Haulah itu ikut perang Badar, ikut hijrah ke Habsyi, ke Habasyah, ya kan, sahabat Nabi. Cuma satu-satunya kekurangan Sa'ad bin Haulah itu
Dia tidak mau ikut ke Madinah itu loh, nggak tahu kenapa itu. Entah ada alasan apa kok nggak ikut ke Madinah sampai meninggal dunia di Mekah, dan kondisinya Mekah saat itu oleh Allah itu diminta untuk ditinggalkan. Mekah itu tinggalkan Mekah, hijrah. Tapi Sa'ad bin Khawlah tidak ikut meninggalkan Mekah. Makanya kasihan. Ini yang kasihan itu Sa'ad bin Khawlah. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ketinggalan di kota Mekah nggak apa-apa, karena Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal di kota Mekah dalam kondisi Mekah itu sudah dikuasai oleh Islam. Sudah dikuasai oleh Islam, jadi dia nggak apa-apa meninggal di kota Mekah, karena Mekah sudah bukan wilayah orang kafir. Mekah adalah wilayah orang Islam, sudah ditaklukkan. Itu maksudnya. Jadi apa ya, kalau ya ini masalah politik ya. Jadi dulu itu memang ya penting sih ya. Penaklukan kota Mekah itu penting banget bagi umat Islam waktu itu. Jadi dulu itu karena umat Islam masih sedikit, maka ada batas-batas tertentu. Ini wilayah Islam, ini bukan wilayah Islam. Karena umat Islam itu masih sedikit jumlah. Jadi makanya saat itu ada istilah negara Islam. Ini negara kafir. Zaman itu. Karena Islam itu masih sedikit, umat Islam masih sedikit. Kalau sekarang udah nggak bisa diterapkan zaman sekarang. Panjenengan meninggal di Amerika ya nggak apa-apa. Walaupun Amerika bukan negara Islam. Kenapa? Karena kondisinya sekarang umat Islam itu sudah sudah banyak. Makanya ada hadis yang mengatakan bumi itu sudah dilipat oleh Allah. Maksudnya dilipat itu umat Islam sudah ada di mana-mana, sudah tidak ada batasan lagi, ini negara Islam, ini negara kafir, itu udah nggak ada. Panjenengan ke Cina, ke Jepang, ke Amerika, ke Belanda, ke Inggris, ya itu bumi Allah semua. Kalau dulu beda urusan. Kalau dulu itu ada klaim, ini wilayah Islam, ini wilayah kafir. Karena jumlahnya sedikit, orang Islam sedikit, dan itu perlu mengklaim. Kalau nggak klaim, bahaya. Ya. Ini loh wilayah saya, wilayah Islam. Itu kalau nggak diklaim, itu akan jadi ambigu, akan jadi nggak jelas. Ini wilayah siapa? Nah, kalau sekarang udah nggak berlaku lagi. Makanya klaim-klaim orang-orang kayak HTI, orang-orang apa ya itu yang khilafah itu ada membagi-bagi negara, ada negara Islam, negara kafir, itu udah nggak relevan sekarang. Kenapa? Karena bumi itu sudah dilipat, kata Allah, kata Rasulullah. Bumi itu sudah dilipat oleh Allah. Udah dilipat itu maksudnya udah orang Islam itu udah bebas tinggal di mana-mana. Udah nggak ada larangan. Panjenengan ke Korea, ke Jepang, itu sama saja buminya Allah. Itu. Jadi nggak ada istilah, saya lagi di negara kafir. Nggak ada itu. Kalau kita berada di negara yang mayoritas non muslim, nah iya. Gitu. Makanya saya kalau pengajian itu bersama ibu-ibu yang di Taiwan, saya selalu bilang bahwa panjenengan itu berada di negara yang mayoritas non muslim. Tapi bukan berarti panjenengan berada di negara kafir. Udah nggak ada negara Islam, negara kafir itu udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Kenapa sekarang udah nggak ada? Karena udah Islam sudah diberi 2 kota oleh Allah menjadi pusat dari peradaban Islam, yaitu Mekah dan Madinah. Sudah dikasih itu 2 kota itu. Setelah 2 kota itu sudah dikuasai oleh Islam, ya sudah, berarti bumi ini sudah bebas. Orang Islam mau kemana saja, mau pergi kemana saja. Itu. Makanya dulu itu waktu sebelum penaklukan kota Mekah, ya masih terkotak-kotak. Ini wilayah Islam, ini wilayah kafir. Nah, Sa'ad bin Khawlah yang disebutkan dalam hadis ini itu meninggal di Mekah ketika Mekah
masjid dalam kondisi dikuasai oleh orang kafir, jadi wilayah orang kafir. Makanya Rasulullah kok getun gitu. Getun. Gimana? Getun itu bahasa Indonesia apa? Ya, menyesali gitu, getun. Jadi kok Sa'ad bin Khawlah kok meninggalnya malah di negara atau di wilayah orang kafir ketika itu gitu kan, enggak di wilayahnya orang Islam. Katakan jamaah rahimakumullah, jadi ini hadisnya cukup panjang ya. Tapi ini hadisnya mencakup banyak hal. Hadis ini mencakup pertama masalah ketentuan infak, sedekah, wakaf, wasiat ya. Kemudian yang kedua masalah waris. Ya, waris ini paling penting. Kalau nggak diselesaikan yo akan berbutut panjang. Waris. Gitu. Makanya Islam sampai mengatur adanya hukum waris karena waris itu penting. Tapi perlu diketahui bahwa hukum waris itu fungsinya adalah untuk menyelesaikan masalah yang sudah tidak bisa diselesaikan lagi. Itu kalau masih bisa diselesaikan tanpa hukum waris yo selesaikanlah. Itu. Jadi kalau misalnya udahlah keluarga sepakat nggak ada panjenengan misalnya 3 bersaudara sepakat untuk bagi rata. Bagi rata gitu kan, sepakat. Ya udahlah bagi rata, itu kan nggak pakai hukum waris. Ya memang udah sepakat kok. Udah 3 saudara sepakat ya udah, nggak pakai hukum waris nggak apa-apa. Hukum waris itu digunakan untuk menyelesaikan masalah. Apabila tidak bisa diselesaikan, barulah kita naik ke hukum waris. Itu jangan dibalik. Karena kadang-kadang kalau dibalik yang terjadi menimbulkan masalah. Kalau hukum waris digunakan dulu, digunakan di awal, nanti akan terjadi keributan malah memunculkan masalah. Nah, itu. Gitu. Karena memaksa hukum waris untuk dipraktekkan dulu. Gitu. Makanya saya jangan dibalik, selesaikan dulu dengan mufakat. Kalau bisa diselesaikan pembagian waris itu dengan mufakat, selesai, udah, nggak perlu hukum waris. Baru kalau itu tidak bisa diselesaikan, naik ke hukum waris. Itu. Kalau dibalik, saya di mana-mana itu diminta untuk menghitung waris oleh keluarga tertentu. Sudah pernah beberapa kali di desa saya ya pernah, di desa tetangga pernah. Desa tetangga ya. Iya, desa tetangga. Ya. Di desa saya sendiri juga pernah. Itu diminta untuk menghitung waris. Yang terjadi apa? Setelah saya hitung dan ada yang nggak terima. Ada yang nggak terima. Kok saya dapat sedikit gitu. Kok itu dapat banyak. Mau saya katakan misalnya, bahwa ini hukum waris loh. Kamu mau menentang hukum Islam? Ya nggak enak. Mau diteruskan hukum warisnya, ya ini akan terjadi permusuhan. Kalau tidak diselesaikan dengan hukum waris ini juga. Karena ini enggak diselesaikan lebih dulu dengan mufakat. Itu makanya saya himbau ke teman-teman, ke sahabat-sahabat sekalian, kalau di masyarakat ketemu masalah hukum waris, ya selesaikan dulu dengan mufakat dulu. Kalau bisa ketemu dengan mufakat, udah nggak perlu pusing-pusing ngitungin waris itu, nggak perlu. Udah selesai kok. Sudah ridho semua, sudah clear, sudah. Kalau itu tidak bisa ridho, tidak bisa clear, baru kita naik ke hukum waris. Ayo kita naik ke hukum waris. Baru itu. Jangan dibalik. Kadang-kadang masyarakat kita nggak paham. Maunya langsung hukum waris. Biasanya orang-orang yang maunya hukum waris itu karena sudah merasa dapat bakalannya aku liake. Iya, bakalannya saya dapat banyak. Makanya dia akan
mendorong untuk hukum waris. Karena nanti kalau saya pakai hukum waris, saya dapat sekian. Itu kan berarti dia apa? Dia menggunakan hukum Islam untuk memuaskan hawa nafsunya. Bukan untuk menyelesaikan masalah, untuk memuaskan hawa nafsunya. Bukan untuk biar rukun, biar guyup dengan keluarga. Enggak. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Makanya selesaikan dulu masalahnya. Kalau bisa dibagi tanpa hukum waris nggak apa-apa. Kalau tidak bisa dan ada yang tidak ridho, baru kita naik ke hukum waris. Dan hukum waris itu sebenarnya harusnya itu diselesaikan oleh hakim. Karena itu hukum. Bukan sendiri-sendiri ngitung itu loh. Harusnya hakim yang menghitung, bukan sendiri-sendiri. Itu ya. Jadi ini hadis juga mencakup hukum waris. Kemudian tentang apa tadi? Para ahli waris kita yang ya jangan sampailah kita naudzubillah meninggalkan ahli waris yang miskin, yang kekurangan, yang enggak punya apa-apa, yang jadi beban masyarakat. Ya kan? Ya, jadi ya mudah-mudahan enggak sampai segitulah, enggak sampai segitunya. Oke, demikian sahabat-sahabat, rekan-rekan jamaah rahimakumullah. Pengajian malam hari ini sudah cukup malam ya, jam 11:30 ini nggak terasa. Hadisnya panjang soalnya ini. Ingatan para jamaah rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup pengajian malam hari ini dengan bacaan Kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pengajian Riyadhus Shalihin malam hari ini. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Gus Asik untuk melanjutkan doa dan penutup.